Terima kasih Victor, luar biasa ya. Oke. Jadi khotbah pun jangan didengar ya, jangan didengar. Dinikmati aja. Ya, memang manusia itu cenderungnya begitu ya. Dibilang jangan, justru dilakukan ya. Berarti yang salah Tuhan dong, Vic. Tuhan yang salahkan. Ya kan Tuhan bilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Kan banyak jangan-jangannya kan di 10 hukum ya. Tapi justru jangan ditabrak ya. Jangan makan buah pengetahuan jahat dan baik, justru dimakan. Gitu lah saudara. Ada yang sering tanya kepada saya begini, Bapak Ibu. Pak, kita orang Kristen tuh boleh marah nggak sama Tuhan? Kira-kira boleh marah nggak? Ayo, boleh marah nggak? Hah? Ya, apa? Boleh. Alasannya apa? Ayo. Kan Bapak gitu ya, bebas ya. Oke. Tapi saudara, kebanyakan orang Kristen atau kebanyakan kita saudara, karena sudah ada konsep rohani di sini yang tertanam saudara, nggak boleh marah sama Tuhan. Jadi terima aja apa yang Tuhan kasih, betul nggak? Betul sebenarnya. Tapi justru itu yang menipu kita. Karena dalam realita kehidupan kita saudara, realita kehidupan ya saya lihat. Banyak sekali sebenarnya dalam kehidupan kita itu, kita tuh bukan kecewa sama orang tua, bukan kecewa sama otoritas, bukan kecewa sama bos kita, bukan kecewa sama orang lain, nah kurang lebih gitu ya. Bukan. Intinya bukan kecewa sama manusia, saudara. Kalau kita cari dasarnya sebenarnya, kita itu kecewanya sama Tuhan. Ya, kita tuh kecewa sama Tuhan. Hari ini kalau Bapak Ibu tanya, boleh nggak marah sama Tuhan? Saya bilang boleh. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Kita mau lihat dulu, kenapa boleh? Karena ini perlu, kalau enggak kita akan terus di dalam diri kita ini enggak pas terus dengan Tuhan. Karena ada dalam kemarahan kita belum keluarkan. Tapi kita nyalakan orang tua kita, contohnya misalnya soal kelahiran. Ya, dari kelahiran aja saudara ada banyak kita enggak bisa terima. Anak kami yang ketiga Joel itu bertahun-tahun saudara, cukup lama saudara, dia enggak terima dengan tinggi badannya. Pak beli ini dong, beli ini dong, beli ini dong, beli suplemen ini. Akhirnya saya beliin suplemen jerapah. Biar tinggi kayak jerapah gitu ya. Kalau brand gak usah diminta kan. Atau minta, Pak Tuhan ketinggian deh Tuhan, pendek aja Tuhan gitu ya. Supaya sepatunya bisa pakai pas. Ada siapa yang bilang kemarin, sama anak saya pas Pak. Jadi kita belinya ya satu buat berdua gitu kan, lebih irit gitu. Karena pas semua gitu saudara. Udah saya beliin saudara, karena kan belum mengerti apa sih yang maksud Tuhan saudara. Ternyata habis dia minum, ya cukup banyak kan isinya. Enggak tinggi-tinggi juga. Sebelum minum digariskan di tembok. Nih ya ukuran kamu ya, minumnya sekiannya. Minum berapa bulan, tetap sama tuh. Ya, itu usaha kita. Kenapa? Kita tidak terima dengan ukuran kita seperti itu, ya, yang pendek. Tapi kesaksian teman saya seorang dokter itu luar biasa dia, dari Toraja dia. Dia cuma tinggi badannya 145. Kalau ngelamar pramugari, ya registrasi aja udah ditolak. Nggak ada kan pramugari 145, dia nanti ngangkat kabin nggak sampai gitu ya, pasti masih tinggi gitu. Tapi dia bilang gini, dulu dia nggak terima. Udah pendek, jelek lagi dibilang gitu kan ya. Enggak terima dia. Makanya dia waktu jadi dokter pun dia pelampiasan gitu saudara. Ya, untuk menunjukkan bahwa apa, saya ini ada loh. Saya ini berhasil loh. Dan dia punya title dokternya enggak terlalu banyak. Dokter bencana alam. Saudara pasti kenal ya beberapa ya. Tapi dalam kesaksian dia bilang, saya bersyukur kenapa? Ketika waktu dia praktek kerusuhan di Ambon, mereka lari ke hutan kan semua. Dia enggak bawa apapun. Nggak sempat bawa gitu. Jadi ada yang ketembak peluru, saudara, pelurunya dia nggak tahu, dia cuma bilang, Tuhan keluarkan pelurunya, keluar. Muncul di kulitnya tinggal dia black. Ya. Ada yang ketembak berdarah, nggak ada ininya untuk jahitnya, benangnya. Dia pakai apa? Senar yang untuk mancing itu loh, kurang lebih gitu. Bisa, kan darurat keadaan. Tapi dia bilang, saya bersyukur tinggi saya 145. Kenapa? Karena peluru-peluru itu di atas kepala semua.
Saya lewat aja 1 senti, 146, mati saya. Saudara, sering kali kita mesti melihat itu dulu, kita baru bersyukur. Betul enggak? Kalau enggak, bertahun-tahun aku enggak terima. Kenapa? Ukuranku pendek. Ya. Aku enggak terima wajahku seperti ini, makanya enggak heran kan orang oplas lah. Saudara, sekarang sudah trennya, udah biasa, orang enggak malu lagi. Betul enggak? Orang enggak malu lagi. Kapan saya jemput anak-anak mereka dari Korea kan pas satu pesawat kan. Saya lihat ada wanita, wah mukanya masih tempel-tempel gitu, tapi dengan bangganya dia. Kelihatan kan baru pulang operasi gitu. Tapi dia nggak malu tempelan begitu banyak di bandara. Saya bilang ini beroperasi. Kenapa? Karena tidak terima keberadaan dirinya. Saya cukup lama saudara soal kelahiran saya ini saya nggak terima keberadaan diri saya. Kenapa saya dikasih orang? Saya tanya terus lama. Padahal kan saya hanya dikasih usia 5 hari saya dikasih orang lain, dirawat 12 hari, usia 17 hari saya dikembalikan ke mama papa kandung saya, kan no problem harusnya. Tapi itu kurang ajar loh setan. Berpuluh-puluh tahun saya tidak terima keberadaan saya. Saya bilang papa mama jahat. Tapi setelah Tuhan buka beberapa tahun yang lalu, saya bilang wah keren. Keren, papa mama saya justru sayang sama saya. Karena yang mau ngambil saya itu ya keluarga muda yang menikah 7 tahun belum punya anak, dua-duanya kerja. Berarti kan secara ekonomi saya enak. Dibandingkan di rumah 12 saudara, saya anak ke-12. Hidupnya susah kan, lebih enak, tapi saya nggak bisa lihat. Ya, kita itu mesti Tuhan klik baru bisa lihat, oh aku lahir pendek seperti ini, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Aku spesial di mata Tuhan. Coba kelahiran misalnya kita cacat, atau anak kita aja cacat, kita nggak terima. Saya lihat di warga ada beberapa gitu, ketika saya mau samperin, wah langsung masuk anaknya. Saya bilang nggak apa-apa kok. Ya, saya biasa sama siapapun biasa. Kenapa? Saya tahu Tuhan juga mencintai dia. Ya kan? Cuman kita nggak terima. Tapi bule saudara, orang barat tuh beda. Mereka anaknya cacat, anaknya hanya duduk kursi roda, mereka dengan bangga loh. Ini loh anakku. Kenapa mereka bangga? Mereka kaya. Saudara, kalau hati kita ini kaya, saudara nggak akan pernah lihat hal-hal lahiriah dalam hidup kita. Kenapa? Kita kaya. Jadi dari kelahiran sebenarnya banyak kita yang kecewa sama Tuhan. Ada yang orang tuanya mau anak pertamanya, anak sulungnya laki-laki. Ternyata perempuan kita lahir. Kita nggak terima. Karena orang tua menolak kita. Padahal kan Tuhan punya maksud. Saudara, mau perempuan, laki-laki. Mau laki-laki, perempuan. Saudara. Soal kelahiran ya saudara. Nah, kalau kita lihat benang merahnya saudara. Di hati orang itu atau di hati kita. Sebenarnya apa? Kita itu marah sama Tuhan. Kita itu kecewa sama Tuhan dari kelahiran. Belum lagi kehidupan kita. Betul? Kehidupan kita misalnya mau pasangan hidup, saudara. Keponakan saya berapa tahun ini dia cerai. Anaknya cuma 1. Saya tanya, kok kamu bisa cerai sih? Ya om, sebenarnya saya cuma tanya gini, kok kamu, kan pilihan kamu, kan bukan dari papa mama kan? Bukan, saya yang pilih. Kok bisa? Iya om, dulu ada 4 cowok yang naksir saya. Keren. Memang anaknya cantik, lincah dari kecil. Saya senang sama anak ini gitu ya. Nanti kalau saya pulang ke Bangka, saya antar dia sekolah, nanti saya jemput dia, kurang lebih gitu ya. 4 ada cowok. Dari 4 ini saya pilih yang terbaik. Ya ileh. Tapi ternyata bukan yang terbaik, yang terburuk justru. Karena apa? Judi. Gak peduli keluarga, gak peduli anak-anak, duitnya habis itu saudara. Ya saya bilang, ya itu keputusan kamu. Tapi kan di dalam batinnya kan Tuhan yang kasih loh. Dari 4 ini kan saya cari yang terbaik. Secara lahiriah dari mata saya kalian yang terbaik. Kok bisa begini? Ada orang sampai pernikahan aja itu supranatural. Itu loh calon suami kamu, itu loh calon istri kamu. Supranatural, Tuhan ngomong tepat. Tapi berujung juga cerai. Akhirnya kan menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, ini jodohku dari Engkau loh. Tuhan yang kasih loh. Sama. Kenapa? Karena akar masalahnya saudara dari Taman Eden itu loh. Itu akar masalahnya. Tapi nanti sebelum saya bawa ke situ kita melihat kekecewaan demi kekecewaan ada dalam hidup kita. Masalahnya kita nggak berani ungkapkan. Kita nggak berani ngomong. Ya itu tadi konsep rohani tadi. Kan Pak nggak boleh kecewa sama Tuhan Pak. Pak kan nggak boleh marah sama Tuhan Pak. Ya kita terima aja Pak.
Enggak, hari ini saya bilang boleh marah. Tapi ingat, jangan marah terus tentunya. Boleh marah sama Tuhan, boleh ungkapkan isi hatimu sama Tuhan, boleh berperkara sama Tuhan sebebas-bebasnya. Tuhan, kenapa saya dilahirkan tingginya segini? Tuhan, kenapa saya kok begini? Dilahirkan mukanya sebegini. Kenapa hidung saya begini? Kenapa begini? Kenapa cacat? Ngomong. Kekecewaan ngomong. Tapi ingat, setelah kita ngomong, saudara, Tuhan akan ngomong di hati kita masing-masing karena dia di hati kita, saudara masih fair. Ikutin apa yang dia ngomong di hati kita. Fairnya begitu, saudara. Kalau enggak bisa. Tertekan terus, saudara. Ya, ada kan orang yang kecewa tadi, keluarga. Kemarin saya pemberkatan ya sepasang muda-mudi kita ya. Dan saya bilang, saya kasih tema khotbahnya, menikah karena bahagia. Artinya apa? Banyak orang menikah mau bahagia kan? Wah, saya dapat calon suami ini sesuai dengan kriteria saya. Kriterianya berapa? 20. Banyak abet, 1, 2. Oh, dan tepat semua. Tuhan izinkan, Tuhan kasih 20. Pas. Wah, saya pasti bahagia. Saya bilang enggak. Hidup kita sudah bahagia dulu. Kamu menikah bahagia, kamu tidak menikah bahagia. Karena apa? Karena sang bahagianya udah di hati kamu. Siapa? Yesus. Tapi banyak orang mau minta bahagia, tapi ternyata apa? Enggak bahagia. Ya, saya mau menikah supaya bahagia. Saya mau menikah, makanya kan papan bunga papan yang ada gitu kan, selamat berbahagia ya, selamat berbahagia. Enggak. Saya bilang sama pasangan, karena mereka masih ya kayak anak saya lah. Lebih tua anak saya lagi gitu ya. Ya masih betul-betul kecil gitu ya. Sampai poponya bilang, dia masih bocil loh Pak. Lalu terserah sebenarnya. Itu kan mama papa itu nanti anaknya udah punya anak pun masih tetap bocil. Betul loh, orang tua tuh bisa begitu loh. Betul gak Ibu Elizabeth? Nah, ya saya tetap masih kecil kan. Gitu loh, itu orang tua tuh anehnya gitu. Anaknya udah masih tetap aja bocil. Loh saya alami kok. Mama saya kalau datang di rumah, ya nanti kalau saya mau begini, hati-hati ya. Jadi kayak betul-betul kayak anak kecil aja dia ingetin. Saya bilang, ya makasih Ma. Betul gak Tante sama Rudi? Tetap masih kecil kan? Tetap itu. Saya bilang, jangan, biarkan aja. Karena saya lihat ya kepolosan mereka, dia ngomong apa adanya gitu ya. Betul-betul polos, gak ada yang ditutup-tutupi loh. Saya bilang, terus ya jalan ya. Karena Tuhan mau kita seperti anak kecil, polos apa adanya sama Tuhan. Jadi enak kalian. Nanti Tuhan yang ngajarin kalian, bukan kami. Ya, jadi banyak orang sebenarnya di dalam hatinya itu kecewa dengan Tuhan atas pernikahannya. Gak apa-apa, ya silakan. Tapi nanti kita akan mengalami Tuhan sendiri, Tuhan akan bukakan, oh begini loh. Ada yang orang kecewa dengan apa? Dengan sakit penyakitnya. Yang dialami gak sembuh-sembuh, saudara. Ya, apalagi sekarang kata dokter lagi musim apa dok? Influenza tipe pinter aja ya dokter yang ngomongnya ya. Jadi ada tipe A udah selesai, tipe B, tipe B selesai, tipe C. Ya, dibikin nama sendiri tuh. Itu apa? Kerjaan elit global. Kayak COVID itu kan kerjaan elit global. Ya, tahu-tahu sekarang kemana nggak tahu lagi kan ya. Yang mereka bikin namanya, mereka yang bikin obatnya, ya itulah mafianya saudara. Ya, tapi ya udah kita nggak tergantung dengan seperti itu. Lagi sakit gini kan flu pilek nggak sembuh ya. Udah minum antibiotik perut aja udah sakit ya, nggak sembuh. Karena apa terkonsepnya apa? Ada batuk 100 hari. Dipegang sih. Sekarang baru berapa? Baru 79 hari. Ya tinggal 3 minggu. Diterima. Tetangga saya nih lucu lagi. Kalau saya jalan pagi. Wah bersyukur loh hari ini cuacanya bagus, nggak hujan. Loh saya bilang kalau hujan kenapa? Ya kalau hujan rematik saya kambuh. What? What? Di dalam hati saya, kok bisa begitu? Iya. Bohong saya bilang. Betul Pak, dia bilang. Pokoknya kalau datang hujan aja langsung rematik saya itu kambuh. Langsung. Karena kamu percaya saya bilang. Nangkep enggak? Karena kita percayai. Percayai udah anggap itu sebagai kebenaran. Ya sudah, lawan Tuhan dong. Padahal Tuhan bilang akulah kebenaran, di luar Tuhan gak ada yang benar. Tapi karena udah masuk di sini,
Oh iya benar-benar. Ya, jangan main air hujan, nanti masuk angin. Jangan buka baju di luar, nanti masuk angin. Bule di Bali, dia buka baju. Di jemuran. Cari item, kita kan gak mau cari item ya. Betul gak? Betul kan mau. Ya, kecuali lagi COVID Pak, darurat Pak. Jemur jam berapa? Jam 10. Sekarang gue lihat tetangga gue gak ada yang jemur jam 10. Jam 7 juga gak ada yang jemur. Cuman tetangga sebelah aja karena udah usia 80 lebih. Jam 7 dia jemur setengah jam. Setengah jam aja nanti kepanasan katanya gitu. Iya, ya, dulu kan karena ngikut-ikutan. Saudara, banyak kita ini hidupnya sebenarnya di dalam itu kecewa. Makanya kita tidak bisa melihat pengajaran Tuhan, pengurapan Tuhan yang mengajarkan kita. Karena dalamnya kecewa. Tentang sakit tadi, gak sembuh-sembuh. Kita udah berobat sana, berobat sini kok gak sembuh-sembuh. Ya ada cacat di tubuh kita lagi gitu. Kok gini sih Tuhan? Bahkan orang mati harus ada sakit penyakit gitu kan gak terima. Kok katanya Tuhan penyembuh. Udah ditumpangin tangan, udah didoa. Kok gak sembuh-sembuh? Saya sudah terima oleh beliau-beliau selesai sembuh. Kok gak sembuh-sembuh saudara? Akhirnya apa? Kecewanya sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Anak-anak yang nggak bisa kuliah karena orang tuanya nggak mampu. Kecewanya sama orang tua, tapi sama Tuhan. Coba aku punya orang tua yang kaya, aku kan bisa kuliah. Aku nggak seperti ini hidup. Saudara jangan. Aku nggak menikah gara-gara dia sih. Dia udah janji mau nikahkan saya. Seminggu sebelumnya dia tinggalkan saya. Jadi saya kecewa. Enggak, tapi kalau kita urutin tentang kekecewaan banyak sekali. Belum lagi kematian. Dari kelahiran sampai kematian. Ya, mungkin saya ketemu dengan seseorang yang suaminya meninggal ketika anak-anak masih kecil. Itu terpendam roh penderitaan dalam hidupnya. Sampai dia ngomong, Pak kalau suami saya nggak meninggal, maksudnya anak-anak udah gede, udah kerja, kan saya nggak seperti ini susah. Saya bilang, stop. Kalau itu terus, kamu akan nyalakan Tuhan terus. Ya, manusia itu Bapak Ibu, sulit sekali berterima kasih sama Tuhan, sulit. Padahal coba kita buka mata kita masing-masing aja. Ribuan kali, puluhan ribuan kali, mungkin sudah ratusan ribu kali perbuatan baik Tuhan kita alami dalam hidup kita. Betul? Saya baru aja ngalami, saudara bawa mobil, hanya muatnya kurang lebih 2 mobil lah kurang lebih gitu ya. Lalu di sini ada 5 truk lagi parkir agak pinggiran. Nah, jadi saya masih bisa masuk untuk masuk sebelah situ. Tiba-tiba truk yang keduanya Bapak Ibu, itu enggak ada pasang sennya. Langsung ambil kanan. Di depan saya truk juga. Waduh. Saya sampai bilang gini, Tuhan saya nyerah, tapi saya tetap jalanin. Itu betul-betul hanya hitung inci kali. Kalau enggak digencet sama 2 truk loh, mati. Saya cuma bilang, Tuhan Engkau juru selamatku, bukan hanya menebus dosaku, tapi setiap detik Engkau juru selamatku. Saudara alami gitu? Sampai istri saya teriak, Pak! Saya bilang, kalau dia kasih sen saya tahu, saya pasti diam gitu ya. Dia nggak kasih sen truknya. Karena kan ada 5 truk lagi parkir. Saya pikir mereka parkir mati mesin. Tiba-tiba langsung ngambil kanan, keluar kepala langsung gitu loh. Di depan ada truk, di depan truk nggak jadi persoalan. Saya masih bisa masuk kan. Tapi yang ini, berarti kan saya harus minggir ke kanan sedikit gitu. Tapi saya bisa lihat, Tuhan, Engkau terlalu baik. Tidak ada satu alasan pun saya harus kecewa dengan Engkau. Nggak ada. Tidak ada satu alasan pun saudara kita harus marah sama Tuhan sebenarnya. Tapi saya bilang boleh, silakan. Silakan. Karena itu ada akarnya, ada masalah. Ya kematian gitu tadi ya. Saya bilang, jangan. Atau orang tua kita yang meninggal saudara. Ya, kita belum bisa berbuat sesuatu buat orang tua kita. Banyak anak-anak, aduh Pak, saya belum bisa balas budi. Aduh Pak, saya belum bisa ajak papa mama jalan-jalan Pak, ke luar negeri Pak. Ya, waktu mereka meninggal saya belum ada apa-apanya. Saya masih ya jadi karyawan biasa, gajinya masih kecil. Sekarang saya sudah sukses, saya kepingin. Percuma. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kita hanya kecewa sama Tuhan aja gitu. Betul? Ya, sekarang apalagi zaman AI ini saya lihat, ini nih menyesatkan kita loh. Banyak orang-orang yang meninggal saudara dengan wajah yang sama dia bisa ngomong. Waduh. Itu kan sebenarnya apa? Membongkar luka kita. Kenapa? Kekecewaan kita dengan Tuhan. Di Alkitab
Ada seorang yang bernama Ayub, saudara, itu juga kecewa berat sama Tuhan. Mungkin kalau kita alami pun kita bisa hal yang sama. Tapi kalau kita baca Alkitab, kalau tidak dengan teliti, Bapak Ibu, pasal 1, pasal 2, Ayub itu luar biasa loh. Bahkan Tuhan aja bangga sama dia. Dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa. Tidak ada keluar dosa dari mulutnya, tidak ada keluar kecaman dari mulutnya, enggak ada. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Wah, keren banget rasanya. 10 anak mati, enggak apa-apa. Kambing, domba, onta yang ukuran kekayaan yang dia miliki habis dalam waktu sekejap, enggak apa-apa rasanya gitu. Tapi kalau kita baca mulai masuk pasal 3, 4 terus Bapak Ibu. Teman-temannya Elifas CS mau nasihatin dia, mau ngingetin dia bilang kalian penghibur sialan. Kenapa kita enggak terima nasihat orang lain? Karena di dalam diri kita penuh kekecewaan. Karena kita kecewa sama Tuhan itu. Makanya yuk kita hari ini fair sama Tuhan, jujur. Tuhan, aku kecewa dengan Engkau. Kenapa Tuhan kasih seperti ini? Kenapa Tuhan kasih seperti ini? Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tidak sesuai dengan keinginan saya. Dalam segala hal. Saudara, Ayub mengumpat, bahkan Ayub mengutuk hari kelahirannya. Dan Ayub bilang ini, buat apa aku lahir? Lebih baik aku mati aja. Lebih baik aku gak dilahirkan kan. Saudara ada alami gitu? Hari-hari ini tingkat bunuh diri meningkat drastis, saudara. Kenapa? Karena setan mulai menipu orang itu. Kamu gak berguna, kamu udah gak ada fungsinya lagi kok. Buat apa kamu hidup? Lebih baik mati aja. Bebaskan. No. Jangan. Oke? Ayub itu baru sadar, saudara, sampai pasal 42 ayat 5. Di situ Ayub baru berkata apa? Dulu aku kenal Tuhan lewat apa kata orang. Kata pendetaku, kata temanku, kata rohaniawan ini, kata pastor ini, kata ini saudara. Tapi saat ini mataku sendiri melihat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kesemua yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu sebenarnya apa? Untuk kebaikan kita kok. Cuman mata kita nggak bisa melihat. Ya, kita akan lihat tokoh yang kedua. Silakan Victor boleh membaca kitab Yunus mulai dari pasal 4 ayat 1 sampai 11. Silakan. Yunus 4. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara lihat, orang yang kedua, ini tokoh yang luar biasa, nabi yang luar biasa juga bilang, cabut nyawaku. Gara-gara apa? Gara-gara Niniwe yang 120.000 orang bertobat, Bapak Ibu. Aneh kan? Harusnya kan sukacita dong sama Tuhan. Kok bisa 120.000 orang ini ya cuman dengar pemberitaannya singkat di pasal ketiganya, mereka sambut Tuhannya begitu luar biasa. Bahkan rajanya turun dari singgasananya, dari tatanya saudara. Dia beritakan kepada rakyatnya, mulai hari ini kita akan puasa 3 hari termasuk peliharaan. Luki juga puasa. Saya bilang, wow kok keren sepertinya. Mesti kan kita bersuka cita, tapi enggak loh. Yunus bilang apa? Lebih baik aku mati. Jangan gitu ya Yun. Oke lanjut. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan tanya, layak kamu marah? Hari ini, boleh kok. Silakan. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timbur yang panas terik
sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Lebih baik aku mati. Saudara, ini ungkapan orang yang hatinya penuh dengan kemarahan. Masalahnya dia nggak tahu gimana ngungkapinnya. Makanya hari ini saya bilang, Tuhan ini makanan lezat buat kita, saudara. Kalau saudara yang selama ini pendam-pendam, ngomongin aja. Mau marah sama Tuhan, ayo berperkara. Nggak apa, mau teriak silahkan. Tapi ingat, kalau sudah Tuhan ngomong di dalam hati kita, saudara ikutin. Jangan berontak terus gitu loh. Kalau berontak terus gak akan ketemu dengan Tuhan. Lanjut. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarah itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarah itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya, saudara, luar biasa kita lihat ya. Yunus bisa marah besar sama Tuhan hanya karena pohon jarak itu. Semuanya kan atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. Itu kita tuh enak kok. Ya, makanya Tuhan mau kita ini mati, dia yang hidup. Enak. Masalahnya yang membuat kita kecewa, kitanya masih hidup, keinginannya itu masih banyak. Belum main perasaannya lagi, belum main pikirannya lagi, belum ada keinginan kita begitu banyaknya yang kita mau capai gitu loh. Mau ke sana lah, mau ke sana, mau ke sana. Itu yang membuat kita jadi kecewa kalau nggak kecapai gitu. Tapi kalau orang mati kan enak. Ada ketika dalam persekutuan seseorang yang belum pernah hadir, mungkin dalam persekutuan tiba-tiba dia hadir, saudara. Kenapa dia nggak mau hadir, saudara? Karena dia dengar kabar burungnya. Ini nih. Makanya jangan dengar kabar burung, Bapak. Dia dengar kabar burungnya. Di persekutuan itu kita dihakimi, kita dikerjain dan sebagainya gitu. Lihat. Dia nggak ngalami sendiri kan? Seperti Ayub tuh ketika ngalami sendiri, wah hebat. Aku bisa kenal Tuhan lewat mata kepala aku sendiri. Oke, tiba-tiba pokoknya dia mau datang aja. Oke, ini anugerah bagi saya, saudara. Kita belum ada doa pembukaan, kita belum ada pujian, karena kan kita persekutuan, ya kita ya mendemonstrasikan Tuhan aja. Itu dia mulai ngomong, tok. Saudara, saya lihat 1 jam nonstop. Tapi saya lihat demonstrasi Tuhan ya, wah keren banget ini orang. Tapi saudara tahu nggak isinya 1 jam tuh, sakit hati aja yang ada. Sakit hati sama kakak ini, ya karena dia punya saudara laki-laki semua, saudara. Yang gak peduli dengan dia, gara-gara dia menikah dengan tidak seiman. Jadi keluarganya mengucilkan dia. Kalau kumpul keluarga pun pokoknya udah disingkirkan betul-betul dia gitu loh. Karena tanya, suami kamu makan babi enggak? Enggak, makan dagingnya doang. Pokoknya disingkirkan, isinya kekecewaan. Tapi saya biarin aja. Karena saya lagi lihat demonstrasi Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya. Bahkan ada teman persekutuan dia tunjuk, gue benci sama lu. Waduh, saya bilang keren ini. Kita gak berani kan ngomong sama Victor, gue benci sama lu. Gak ada, kita ketemu kita salam. Aduh Vic, keren Vic. Kita cuma salam doang, tapi dalam hati kita, aduh kok gue bisa ketemu dia ya. Aduh, mestinya udah gak usah ketemu lagi, itu kan kita munafik. Tapi saya lihat orang ini, wih dia apa adanya ya. Dia tunjukin loh, gue benci sama lo tau gak. Dia cerita lagi kronologis, gini, kamu kurang ajar ya. Wih. Tapi saudara, di akhir itu semua saya lihat Tuhan yang demonstrasi. Justru dia bilang gini, wah kok saya lega ya. Aneh kan? Aneh kita itu. Dia cuma ngomong gitu aja, kita gak ada tumpangin tangan, gak ada apa. Kok aku lega ya? Kenapa? Karena selama ini tertutup dengan konsep rohani dia juga. Sebagai orang rohaniawan dari kecil udah ke gereja, oke, dari lahir udah ke gereja, udah kenal dengan ayat Alkitab, gak boleh marah sama Tuhan, gak boleh kecewa sama Tuhan, gak boleh. Tapi dalamnya bobrok. Tapi waktu dia ngomong begitu saudara, saya cuma bilang ini, akarnya satu, karena kamu kecewa sama Tuhan. Aneh kan? 5 laki-laki, dia perempuan, anak yang diharapkan. Yang dinanti-nantikan.
Tapi justru di situ setan masuk. Aneh. Coba saudara perhatikan lah. Kita punya 3 anak misalnya gitu. Satu yang paling kita sayang, justru paling banyak masalah loh. Coba saudara perhatiin. Aneh kan ya? Yang kita cuekin kayaknya kok lancar-lancar aja. Kenapa? Karena Tuhan gak mau diduakan. Itu milik Tuhan. Itu kepunyaan Tuhan. Saudara, saya bilang, wow keren. Ya, itu makanan buat saya sendiri gitu loh. Kenapa? Ada ya orang yang demonstrasi seperti ini. Dia non-stop loh. Ngomong panjang dan lebar, tinggi dan luas ya. Asik aja gitu. Saya bilang gak apa-apa, kita bersekutu kok. Kita bersekutu kan gak ada temanya, gak ada apa yang mau dibahas. Apa Tuhan demonstrasi saat itu? Ayo buat masing-masing kita kan. Ya, tadi aja habis khotbah dia langsung samperin saya. Pak terima kasih Pak. Ternyata akar masalahnya saya kecewa sama Tuhan. Iya. Bukan sama kakak-kakak kamu, bukan. Orang lain itu hanya alat Tuhan untuk mendandani kita. Ingat. Jadi saudara rugi mak benci sama suami. Saudara rugi benci sama istri terus. Rugi benci sama orang tua. Coba kalau papa dulu ada duit kan saya bisa kuliah. Coba kalau papanya enggak hidupnya bener, kan saya enggak seperti ini. Enggak ada Bapak Ibu. Saya dari kecil enggak dididik. Papa mama saya buta huruf. Papa mama saya membiarkan anaknya mau menikah sama suku apapun bebas. Sama agama apapun bebas. Enggak dihalang. Begitu bebasnya. Saya cuma lihat penjagaan Tuhan aja dalam hidup saya. Kok bisa seperti ini ya? Kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Karena orang tua yang bebas. Mereka buta huruf. Mereka enggak tahu. Kamu mau belajar boleh, enggak belajar juga enggak apa-apa. Karena papanya buta huruf. Mama buta huruf. Tapi kok saya bilang semuanya penjagaan Tuhan bisa seperti ini. Saudara, kita mesti tahu itu. Makanya saya bilang dasarnya manusia itu sulit untuk berterima kasih sama Tuhan. Sulit. 1000 kebaikan Tuhan, kalau ada satu aja yang kita alami enggak enak. Padahal itu kesalahan kita. Kita bisa salahkan Tuhan. Ya kan? Gara-gara Tuhan sih begini. Enggak saudara. Orang yang kita cintai dipanggil Tuhan bisa gitu. Wah Tuhan, kan aku mencintai dia, aku mengasihi dia. Iya. Tapi saudara ingat. Tuhan tuh berurusan pribadi dengan hidup kita. Saudara. Ya. Apa sih dasarnya? Kenapa kita itu kecewanya sama Tuhan dasarnya? Kenapa? Ini setan saudara. Dari apa? Akarnya dari Taman Eden. Ya, sebelum bumi ini ada, saudara, setan itu sudah berbuat dosa, sudah berontak di surga. Di surga. Sang Lucifer sudah berontak dengan Tuhan, kenapa? Karena ingin dia menyamai Allah, ingin seperti Allah. Karena dia malaikat yang sempurna diciptakan, lebih dari malaikat-malaikat yang lain, Bapak Ibu. Itu kualitasnya Lucifer. Tapi karena dia belum berontak loh, baru ada di hatinya Tuhan udah tahu, Bapak sudah tahu, saudara, dia dibuang, disingkirkan kurang lebih begitu. Baru dunia ini ada kan, dia dibuang di bumi kan. Baru Adam dan Hawa diciptakan. Saudara, Tuhan begitu mengasihi Adam dan Hawa, Tuhan demonstrasi, ini loh, Lucifer gagal, penggantinya ada Adam dan Hawa. Tapi ternyata saudara, Adam dan Hawa pun produk gagalnya Tuhan. Kenapa produk gagalnya Tuhan? Karena Tuhan mau bercinta dengan makhluk hidup, yaitu dengan manusia. Itu kegagalannya. Cuman sulit kan kita dengar gini Tuhan gagal. Karena di otak kita Tuhan tidak pernah gagal. Itu. Tapi tentu kegagalannya Tuhan sama kegagalan kita beda sekali. Saudara, dimensinya beda sekali. Oke, tapi kurang lebih gitu. Ketika Hawa makan buah itu dia kasih Adam saudara. Siapa yang Tuhan tanya lebih dahulu? Hawa apa Adam? Siapa yang ditanya lebih dahulu sama Tuhan? Apakah kamu makan buah ini? Hawa atau Adam? Tetap Adam loh. Tetap laki-laki loh. Bukan Hawa. Yang makan kan Hawa. Mestinya ditanya Hawa. Enggak Adam. Adam apakah kamu makan? Adam jawabnya apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku lah yang kasih aku makan. Bahasa sehari-harinya gini. Bahasa sehari-harinya. Tuhan, coba kalau nggak ada Hawa, aku kan nggak berdosa. Ingat, suami-suami yang seperti ini belum pas sama Tuhan. Nyalain istri terus, nyalain istri terus.
Gue susah gini gara-gara kawin sama lo. No, bukan. Itu gak ada urusannya kok. Urusan kamu dengan Tuhan. Saya gak ada urusan dengan istri saya, dengan Ruth, gak ada. Urusan dia dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Betul. Seminggu ini dia batuk terus gitu. Ya, saya udah tumpangin tangan, tumpang kaki aja belum gitu ya. Ya udah pokoknya minum darah itu udah praktek gitu. Tapi saya bilang Tuhan, aku nyerah. Ya. Aku nyerah, aku apa? Biar aku asik aja dengan Tuhan. Bukan gak peduli, tapi itu Tuhan maunya. Ya ternyata apa? Dia pun asik dengan Tuhan, gak terganggu dengan yang ada. Itu yang Tuhan mau. Hawa ketika ditanyakan Tuhan, apakah kamu makan buah ini? Hawa nyalain siapa? Setan. Sebenarnya bahasa sehari-harinya juga sama. Tuhan, coba kalau gak ada setan kamu ciptakan. Kan saya gak makan. Oke, kita tarik dasarnya. Akhirnya kita cuma menyalahkan Tuhan Yesus saja. Kita marah tuh sama Tuhan, bukan sama suami kita. Kita marah tuh sama Tuhan, bukan sama istri kita. Kita marah tuh sama Tuhan, bukan sama papa mama. Bukan sama anak-anak kita, bukan sama bos kita, bukan sama pemimpin kita, bukan sama gereja, bukan. Sama Tuhan. Kenapa hidup saya seperti ini? Di atas mimbar disampaikan statusnya kamu orang kaya. Edi, kamu kaya raya. Edi bengong, kaya di mananya Pak? Loh, status kita kok. Kan kalau kita nggak tahu status kita ya sulit sekali. Tapi Pak realnya kita hidup dari kenyataan yang sulit. Padahal yang real ini kan nggak ada. Yang ada tuh sang kebenaran dalam hidup kita. Jadi dasarnya itu. Iblislah yang kecewa sama Tuhan tuh masuk ke Hawa, masuk ke Adam dan keturunannya. Sehingga apa? Manusia itu naluri dosanya hanya kecewa, dan kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini yuk kita berperkara. Ya Tuhan, saya kecewa sama Engkau. Ngomong aja. Gini ngomong, gini ngomong aja, terbuka sama Tuhan ngomong. Tapi setelah itu tenang, dengarkan Tuhan ngomong apa di hati kita. Saya bilang kan saya pernah kecewa sama Tuhan juga kan. Kenapa begini Tuhan? Lewat apa? Lewat papa mama saya. Papa mama enggak sayang. Sayang kok. Kalau sayang kenapa dikasih? Kebanyakan. Enak aja jawabnya kebanyakan. Kan saya yang ke-12 kan. Saya tanya lagi, kebanyakan kenapa dibikin moseco? Alias gak ada kerjaan. Oh gak ada kerjaan bikin anak. Ini kan protes kan, udah tahu apa hidupnya susah, kenapa anak begitu banyak? Kenapa? Saya belum bisa melihat. Tapi beberapa tahun terakhir Tuhan bukakan. Semuanya aku, tentang aku. Kan segala sesuatu dasarnya dari Dia. Jadi apapun Bapak Ibu, dasarnya dari Dia. Dan oleh Dia. Ingat, kalau dan oleh Dia, Dia semua yang melakukannya dalam hidup kita. Dia semua dandani dengan caranya masing-masing. Kita ini beda-beda semua cara dandannya Tuhan. Beda semua. Karena Dia cari istri yang mencintai Dia. Banyak wanita yang naksir Dia, tapi Dia enggak. Dia mau cari istri yang mencintai Dia. Dia mau cari pasangan yang mencintai Dia. Susah. Karena kita banyak menolak cintanya Tuhan. Karena tidak sesuai dengan apa keinginan kita. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita Tuhan itu seperti apa. Tapi hari ini dengar. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Ingat itu. Makanya tipuan setan aja. Tuhan ini kan gara-gara Tuhan kamu jadi susah begini. Ini gara-gara Tuhan kan kamu jadi sakit. Ini gara-gara Tuhan kan jadi ada kematian. Ini gara-gara Tuhan kan. Kita masih terus berharap mujizat. Kita masih terus berharap kuasa untuk bekerja. Udah enggak usah. Mati. Aku mati. Yesus yang hidup. Oh itu enak banget. Ya, saya bilang Tuhan, aku mati Tuhan. Engkau yang hidup selama-lamanya. Ya, jadi jangan izinkan iblis yang kecewa sama Bapa di surga, kecewa sama Allah karena dia tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Saudara, ya, dia kan juga mau bertobat, tapi nggak ada kesempatan. Nggak bisa. Ada. Dia kan juga protes, lo manusia berdosa berulang-ulang kali kok. Mereka minta ampun, kamu ampuni. Bahkan mereka masih dalam dosa aja, kamu sudah ampuni mereka. Kok aku cuma sekali?
Saudara, makanya dia menguasai manusia. Mulai dari apa? Mulai dari Taman Eden itu akarnya. Tapi hari ini yuk kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Karena cintamu yang sempurna dalam hidupku Tuhan. Menerima aku apa adanya Tuhan. Hari ini buang akar kekecewaan itu. Akar kemarahan kita dengan Tuhan. Biar minta Tuhan yang cabut semua. Kita tinggal buka hati, cabut semua. Tidak ada kekecewaan. Ya, kalau enggak terus loh. Kita ingat terus, coba kalau saya punya suami dulu, enggak mati ketika anak-anak saya kecil, pasti hidup saya akan berbahagia. Coba kita berandai-andai. Kita dibuat di masa lalu terus. Dan beberapa waktu yang lalu dalam khotbah saya bilang apa? Masa lalu itu tidak ada alias bohong. Besok aja enggak ada kok. Yang ada apa? Saat ini. Saat ini nikmati Tuhan, saat ini nikmati cintanya, saat ini nikmati anugerahnya. Kok bisa ya Tuhan, aku yang kecewa dengan engkau, tapi Tuhan gak kecewa dengan aku. Bahkan darahnya menyucikan dan menguduskan kita semua. Amin. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Mari saya undang kita bagi berdiri.